Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan, di saat badai menerpa di dalam hidup kami Yesus. Engkau mampu menangkan setiap kami Tuhan. Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam mengucap, semesta alam mengucap, semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai yang termanis, yang terajaib, yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Mari saat hari ini saudara, kita mau sama-sama siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan atas tempat ini saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, di rumah sakit, dimanapun saudara berada hari ini, Tuhan hadir atas hidup saudara. Engkau yang lebih tahu cara
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menepati janji-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami sembah, Kaulah yang hidup, Kaulah yang bangkit bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau sembah, kami mau sembah, Kau yang tepati janji-Mu di dalam hidupku, ya Kau Tuhan yang menepati setiap janji-janji-Mu, Tuhan. Kau yang menguatkan setiap kami, Tuhan. Kau yang meneguhkan setiap hidup kami, Yesus. Kau Tuhan yang benar, Tuhan. Kau gunung dan batu keselamatan kami, Yesus. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama nyatakan. Ku percaya Kau
Shalom, umat kasih Tuhan, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan mari kita terus tetap percaya bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, dan Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Oleh sebab itu mari kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, tetap percaya, tetap punya pengharapan, dan jangan putus asa, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu takut, tapi kita tetap punya kepercayaan tinggi bahwa sesuatunya pasti akan selesai. Saudara, kalau kita sambung daripada firman Tuhan yang minggu lalu tentang perlunya tekanan, saudara. Di sini saya katakan bahwa dalam tekanan itu Tuhan ingin melihat sebuah kemurnian jelas dalam diri kita, iman kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Yang kedua, tekanan itu bisa membuat orang sadar mereka butuh Tuhan, dan yang ketiga bahwa tekanan itu bisa membuat kita melihat karya kemuliaannya Tuhan. Saudara, sekali lagi kita tidak usah takut dengan sebuah tekanan. Justru dengan adanya tekanan memacu kita untuk kita bisa berkreativitas. Jadi yang keempat dikatakan tekanan itu membuat kita bisa berkreativitas, berinisiatif, mempunyai keberanian. Itu akan muncul ketika ada sebuah tekanan. Saudara perhatikan seorang Daud. Daud begitu ada sebuah tekanan yang luar biasa waktu itu bangsa Israel dengan Goliat. Ada ketakutan yang luar biasa, tapi muncullah Daud, seorang yang pemberani. Tapi kita percaya saudara, kadang kita memang perlu seperti itu supaya apa? Muncul kreativitas, muncul inisiatif, muncul keberanian. Ketika orang Israel ditekan oleh orang Midian, maka muncullah Gideon. Nah, sekali lagi saudara, dan saudara perhatikan di dalam kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 6, di sini ada sesuatu yang menarik saudara. Ada sebuah tekanan juga yang sangat dahsyat juga, yaitu sebuah kelaparan yang hebat, karena dikisahkan Raja Ben-Hadad mengepung Samaria. Sehingga akhirnya harga-harga semua mahal. Terjadi kelaparan yang hebat karena apa? Tidak ada bahan makanan yang bisa masuk ke Samaria karena dikepung. Tapi saudara perhatikan, kita tetap harus percaya kepada firman Tuhan. Kita tetap harus percaya kepada Yesus Tuhan kita. Dia sang pemberi jalan. Dia sang pemberi jawaban. Dia sang pemberi solusi. Saudara perhatikan di sini. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perhatikan, Tuhan bisa mengubah dalam tempo 1 hari, saudara. Dari harga yang mahal menjadi harga yang sangat murah. Itu tandanya kekuatan Allah, kedaulatan Allah, itu sangat luar biasa. Saya percaya pandemi ini juga bisa seperti itu. Kalau Tuhan mau menghentikan, pasti bisa, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, Tuhan, setiap hari saya sudah berdoa, terus berperang, tapi kok belum ada jawaban? Karena memang Tuhan ingin melihat kemurnian kita. Tuhan ingin melihat kesabaran kita. Tuhan ingin melihat reaksi kita dengan keadaan seperti ini bagaimana. Jadi kita tidak perlu mengeluh atau kita bersungut-sungut dengan doa, sudah tidak perlu. Karena setiap hari tugas kita memang hanya harus berdoa. Itu sudah tugas kita, harus berperang. Melawan kuasa-kuasa roh jahat di udara. Bukan melawan darah dan daging. Oleh sebab itu sudah perhatikan, Tuhan bisa mengubah dari harga yang mahal menjadi harga yang murah dalam tempo 1 hari. Tapi sudah perhatikan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara perhatikan, jangan kita menjadi seorang seperti perwira ini. Kita tidak percaya firman Tuhan. Kita tidak percaya bahwa pandemi ini bisa berakhir. Kita tidak percaya bahwa di tengah kesukaran yang besar ini Tuhan memelihara.
Kita tidak percaya bahwa di tengah kesukaran ini ada mujizat. Kita tidak percaya bahwa di tengah kesukaran ini ada pertolongan Tuhan. Saudara perhatikan, nanti kita hanya melihat saja tapi kita tidak bisa menikmatinya. Perwira ini akhirnya apa saudara? Dia tidak menikmati apa yang sudah difirmankan Tuhan. Ada suatu kemurahan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa, tapi akhirnya perwira ini mati diinjak-injak saudara. Oleh sebab itu jangan sekali lagi kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini, kita harus semakin perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup, Dia mampu, Dia bisa. Kita perkuat kepercayaan kita, saudara. Seperti Daud. Ketika Siklag diserang, semua ditawan semua. Perhatikan apa yang dilakukan Daud. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Siklag dapat direbut kembali, dikalahkan. Jadi di saat-saat seperti ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari perkuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor saudara. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhanku hebat. Saudara, yang ketiga saudara perhatikan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saudara perhatikan. Ini ceritanya ada 4 kusta, saudara. Luar biasa dikatakan, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi di saat seperti ini seharusnya kita itu tidak hanya boleh berdiam diri saja. Munculkan suatu kreativitas, inisiatif apapun, saudara. Saudara perhatikan, di tengah seperti ini sekarang ini saudara, Injil sudah tergenapi loh saudara. Sudah diberitakan sampai ke seluruh dunia saudara. Dengan adanya pandemi ini, orang begitu mudahnya lihat khotbah-khotbah di YouTube, di Twitter ataupun dimanapun, di medsos, begitu mudahnya. Artinya sudah digenapi ini saudara. Ini akhir zaman memang digenapi. Injil diberitakan di seluruh dunia. Kita sekarang mau dengarkan khotbah si A, si B, si C begitu mudahnya saudara. Karena timbul dari sebuah tekanan, maka podcast sekarang banyak sekali saudara. Sehingga kita sampai dikenyangkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara perhatikan. Mengapakah kita duduk di sini? Artinya harus kita ada sesuatu gerakan saudara. Kalau saudaranya diam tidak ada suatu reaksi apapun ya saudara bisa mati benar saudara. Saudara perhatikan. Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota padahal dalam kota itu ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan, kita akan mati. Artinya hidup ini harus punya sebuah keputusan. Jangan menjadi seorang peragu saudara. Kita harus berani melangkah. Apapun itu resikonya. Seperti 4 kusta ini. Dia mau masuk ke kota, di situ ada kelaparan. Dia kalau masuk ke perkemahan orang Aram, dia akan mati. Tapi saudara perhatikan. Ketika kita berani mengambil sebuah resiko, karena memang sebuah tekanan yang begitu luar biasa, kita percaya, kita yakin, kita penuh iman bahwa Yesus pasti bisa, Yesus pasti menolong. Saudara perhatikan, apa yang terjadi saudara? Tuhan memakai 4 orang kusta ini. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, itu tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Perbuatan Tuhan sungguh hebat. Perbuatan Tuhan sungguh hebat. Hidup ini harus mengambil sebuah keputusan yang tepat. Jangan peragu, jangan bimbang. Saudara harus berani melangkah tanpa ragu-ragu ketika saudara mengambil keputusan, tentunya dengan sebuah pertimbangan yang baik. 4 kusta ini dengan pertimbangan yang baik masuk mati,
maju ya mati, akhirnya dia lebih baik maju. Sekali lagi, jadi orang Kristen jangan pernah mundur. Saya ulangi lagi, apapun yang terjadi jangan pernah mundur, imanmu mundur, kepercayaanmu mundur, kerajinanmu kendor, jangan saudara. Karena saudara perhatikan di sini, 4 kusta itu tidak mau kembali, tapi dia tetap maju. Karena firman Tuhan selalu mengatakan, Tuhan itu tidak pernah setiap peperangan suruh mundur, tidak ada saudara. Saudara baca di firman Tuhan, bangsa Israel tidak pernah disuruh mundur, Daud disuruh mundur tidak pernah. Selalu maju sekalipun lautnya beraut di depan, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau kita percaya firman Tuhan, maju, maju saudara. Tuhan suka yang seperti itu saudara. Sekali lagi saudara, kenapa 4 kusta itu tidak mau kembali, tapi dia maju, mendatangi. Seberapa banyak kadang kita takut dengan musuh kita. Saudara balik jalan, kenapa Efraim tidak dipakai Tuhan? Karena dia waktu perang diajak tidak mau saudara. Dia diajak perang tidak mau saudara, meninggalkan saudara-saudaranya. Saudara perhatikan di sini, 4 kusta maju. Jadi apapun yang terjadi kita hadapi semuanya, amin. Pandemi COVID kita hadapi. Dengan doa, pujian, peperangan setiap hari kita hadapi saudara. Jangan saudara dalam roh ketakutan, roh yang selalu paranoid. Jangan saudara. Saudara nanti akan tertekan seperti orang bangsa Israel ketika menghadapi orang Midian. Dia ditekan, ditawan, dan tidak punya kekuatan apapun akhirnya. Sehingga ditindas buat melarat. Orang yang ketakutan akan terus ditindas oleh kuasa roh jahat. Saudara akan diintimidasi oleh kuasa roh jahat. Sehingga apa? Saudara tidak akan berkembang. Akhirnya saya katakan dalam Lukas 21, orang ketakutan bisa mati saudara. Jadi sekali lagi, maju. Maju, bukan berarti maju yang tidak pertimbangan konyol itu namanya, tapi maju dengan penuh pertimbangan yang masak dan percaya firman Tuhan. Mari kita lanjut saudara. Jadi perhatikan sekali lagi, tekanan itu bisa membuat orang muncul kreativitas, inisiatif, keberanian. Yang kelima, tekanan membuat seseorang bisa menjadi kuat. Bisa menjadi kuat, bisa menjadi lemah. Contoh yang lemah ketika Elia habis membunuh 450 Nabi Baal disembelih. Ketika dia mengalami tekanan oleh Isabel, lemah dia, takut, saudara, lari ke padang gurun pengen mati. Saudara. Ini saudara, akhirnya apa saudara? Putus asa. Karena dia responnya negatif. Takut, bukan punya keberanian, malah lemah. Tapi saudara perhatikan, justru di saat seperti ini kita jangan lemah saudara. Kalau kita lemah, imun lemah. Bagaimana kita mau berperang kalau kondisi kita lemah? Tidak bisa. Saudara mau bertanding dalam suatu olahragawan, kalau kondisimu tidak fit ya kalah saudara. Dalam cabang olahraga apapun kalau saudara tidak fit, kondisimu tidak bugar ya kalah. Kenapa harus ada pemeriksaan kebugaran tubuh? Karena kalau tidak bugar ya kalah, sama. Ketika kita dalam tekanan tapi kita lemah, ya kita mudah kalah saudara. Elia ketika dia diintimidasi, dia begitu takutnya karena apa? Lelah, capek saudara. 450 Nabi Baal dipotong ya saudara. Ya, kita perhatikan di sini. Kita contoh Markus 5 ayat 29. Ini seorang perempuan yang kuat saudara. Ketika dia menghadapi tekanan, dia malah kuat saudara. Markus 5 ayat 25. Perhatikan. Reaksi perempuan itu luar biasa. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali lihat, tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya lebih makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan saudara. Di tengah tekanan kondisi tubuhnya yang tidak sehat, yang sudah habis-habisan, perempuan ini memberanikan saudara untuk mendatangi Tuhan saudara.
punya keberanian, punya kekuatan. Saya percaya aslinya lemah, saudara. Saudara bayangkan 12 tahun darah itu keluar. Pasti lemah, saudara. Sangat lemah fisiknya. Oleh sebab itu dia tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Dengan Yesus dia hanya bisa menjamah jubahnya. Karena masih lemah. Tapi perhatikan, karena kekuatan dia, karena tekanan itu membuat dia kuat. Dia mensupport dirinya. Oleh sebab dikatakan asal aku jamah saja jubahnya aku sembuh. Artinya dia sedang mensupport dirinya supaya kuat, maju. Andai kata perempuan itu tidak maju, tidak melangkah, tidak terjadi mujizat, saudara. Tidak terjadi mujizat. Oleh sebab itu ketika saat-saat seperti ini kita harus melangkah, berdoa, memuji, menyembah, peperangan, protokol kesehatan. Lakukan itu semua, lakukan. Minum vitamin, olahraga, lakukan. Sebisa apa yang saudara lakukan. Sehingga saudara tidak perlu sangat ketakutan, tidak perlu. Amin. Yang terakhir. Kenapa kita perlu tekanan? Sesuatu yang murni itu mahal. Dan Tuhan cari yang murni. Karena di dalam Amsal 30 ayat 5 firman Tuhan itu murni. Oleh sebab itu Tuhan itu suka yang murni. Maka di dalam Mazmur 24 ayat 34 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung rumah Tuhan? Orang yang murni hatinya. Jadi tekanan itu sebagai ajang untuk memurnikan kita. Saudara, ketika harga jeruk, satu jeruk, sama ketika dia sudah dipres, harganya berbeda, lebih mahal yang sudah dijus atau dipres daripada satu buah jeruknya. Perhatikan sekali lagi, tekanan itu menghasilkan sebuah kemurnian. Sekali lagi, jaga kemurnian hatimu, ketulusan hatimu, kemurnian dengan firman Tuhan. Jaga itu, saudara. Jaga, saudara. Kemurnian hubunganmu dengan Tuhan dijaga semua. Karena Tuhan ingin melihat kemurnianmu. Sesungguhnya engkau gimana? Apakah engkau masih mengikuti firman Tuhan? Apakah engkau masih menyangkal? Kan bisa dilihat, saudara, ketika Petrus mengalami sebuah tekanan, dia menyangkal waktu itu, saudara. Menyangkal Yesus sampai 3 kali, kan, saudara. Tuhan melihat kemurniannya sebetulnya ketika Petrus ditekan. Dia akhirnya lihat. Jadi ketika kita ditekan, Tuhan ingin melihat kemurniannya. Kemurnian kita, saudara. Iman kita goyanda. Ketika tawaran-tawaran yang ada menggoncangkan iman kita, enggak. Jadi tekanan itu bisa membuat kita semakin dimurnikan. Sekali lagi, mari saudara, kita memang perlu tekanan supaya kita menjadi orang yang kuat, supaya kita bisa menjadi orang yang berani, punya kreativitas, inisiatif, dan yang ketiga, kemurnian kita bisa kelihatan, saudara. Karena Tuhan ingin suka yang murni. Dan nanti yang murni-murni ini Tuhan akan diselamatkan. Amin. Saudara, seringkali Tuhan itu selalu memilih area tempat pengirikan. Saudara ingat ketika dia menemui Gideon. Gideon ditemui di tempat pengirikan, saudara. Pengirikan gandum di tempat juga ada di situ pemerasan anggur. Dan saudara perhatikan ketika bait Allah mau didirikan, saudara. Ketika Daud mau membuat mezbah, itu kan di tempat pengirikan Araunah. Pengirikan itu artinya seleksi, penampian, pemilihan, saudara. Sekali lagi, saudara, nanti yang menang ini yang sudah dipilih, saudara. Perhatikan sekali lagi, dia di tempat pengirikan mesti, saudara. Tuhan menemui di tempat pengirikan. Kenapa bait Allah, bait Salomo didirikan juga di tempat pengirikan? Itu bukan kebetulan, karena ketika menemui Gideon di tempat pengirikan juga. Dan memilih tempat untuk bait Salomo, bait Allahnya, di tempat pengirikan. Artinya tempat pemurnian. Saat ini kita sedang mengalami juga pengayaan hari ini. Oleh sebab itu jangan kendor, terus imanmu. Percaya semakin luar biasa. Banyak dengar khotbah-khotbah, kenapa? Fasilitas sudah tersedia. Broadcast banyak. Dengarkan itu, jangan bosan-bosan, saudara. Terus kita isi sesuatu yang baik.
Perdengarkan sesuatu yang baik. Jangan usah dengar yang lain-lainnya. Dengarkan puji-pujian, dengarkan khotbah-khotbah. Hari-hari ini jiwa kita biar kuat, saudara. Dengan saudara mendengarkan khotbah-khotbah yang ada dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang kita bisa nikmati, saudara. Lewat HP saudara. Itu membuat saudara saya percaya harusnya saudara itu orang yang kuat. Harusnya kita semakin kuat karena apa? Yang menguatkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa semua. Harusnya kita semakin kuat, saudara. Semakin antusias, semakin yakin bisa menjalani semuanya ini dengan sebuah kemenangan, dengan sebuah penyertaan Tuhan, dengan sebuah anugerah-Mu yang luar biasa. Ingat, selalu di tempat pengirikan berbicara kemurnian, penampian. Jangan goyang. Jangan goyang. Ayo kita bertahan semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur biarlah tekanan itu membuat kami semakin kuat, bukan membuat kami semakin lemah, tapi semakin memperkuat kepercayaan kami kepadamu, bahwa sebenarnya Engkau sanggup untuk menyelesaikan pandemi ini. Ketika Engkau mau bisa merubah sesuatu, ketika Samaria dikepung, harga yang mahal, dalam tempo sesingkatnya Engkau bisa rubah menjadi harga yang murah. Karena Engkau punya kuasa, punya kedaulatan. Dan kamu yakin juga, kalau Engkau memang berkenan untuk menghentikan ini sangat begitu mudah sekali. Tapi hari-hari ini Engkau tetap masih ingin melihat kemurnian-kemurnian kami, keberanian kami, kreativitas kami semuanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kuduskan setiap hati kami. Segala sesuatu mungkin hari-hari ini yang menyesakkan kami, ampuni kami. Bapa, ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah kami disadarkan bahwa Engkau memang sedang melihat, sedang mengirik, sedang menampi, dan orang-orang yang pilihan-Mu yang akan memenangi sebuah pertempuran ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, yang di rumah mari siapkan roti dan anggur berjamuan saudara. Kira labasya kata kara labasya kanara lama 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 lama. Kira labasya kata 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 kata. Hura labasya kata 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 kata. Kolose 3 ayat 12b, demikianlah firman Tuhan. Ini pesan buat kita semua saudara. Kenakanlah belas kasihan. Hari-hari ini mari kita sebagai orang percaya, kita kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati kita jangan sombong, kelemah lembutan kita jangan mudah emosi, dan kesabaran. Ini pesan yang sangat luar biasa saudara dari ayat ini, dan sangat luar biasa bagi saya juga saudara. Ada suatu peneguhan supaya saya melakukan hal seperti ini gereja, tentunya gereja bagi gereja GPI Lampion khususnya, dan saya sedang bergumul untuk melakukan sesuatu yang berkarya bagi kota ini. Dan inilah kesempatan yang harus kita lakukan di saat seperti ini. Dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang sebentar lagi akan diserahkan kepadamu. Perbuatan ini sebagai peringatan atas aku dimanapun kau berada. Saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara adalah tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kiralah basya kata-katakan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Lalu ia mengambil cawan dan ia mengucap syukur. Inilah darahku yang sebentar lagi akan dicurahkan kepadamu. Perbuatan sebagai peringatan atas aku dimanapun kau berada. Saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara adalah tubuh Kristus. Anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas umur panjang yang kau berikan.
atas kesembuhan yang Kau berikan, atas pemeliharaan yang Kau berikan, atas perlindungan yang Kau berikan. Sampai hari ini kami masih bisa menikmati perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiralaba syakata-kata karalaba. Sungguh besar kemurahan-Mu, sungguh besar kemurahan-Mu Tuhan. Ampuni, ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan, ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni. Kiralaba syakaralaba laba 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 syakaralaba laba laba laba. Hiralaba syakaralaba laba laba laba. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima pertolongan, terima koralaba laba laba laba. Hiralaba syakaralaba, terima pemeliharaannya Tuhan, terima kemenangan, terima sukacita, terima damai sejahtera koralaba laba 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 laba. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat yang dari Bapa-Mu yang di sorga. Kiranya berkat yang tidak pernah habis yang terus mengalir dalam kehidupan-Mu. Keluarga-Mu diberkati, anak-anak-Mu, istri, suami, semuanya pekerjaan pelayanan, semuanya diberkati di tangan Tuhanlah, semuanya bisa menjadikan berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.